Karena yang punya perusahaan gua. Paham gak lu? Kira-kira nanti Pak Aminullah bisa ngomong kayak begitu. Kenapa Asmaul Husna? Kenapa ngaji? Pak Aminullah bilang, karena saya wali kota. Kira-kira begitu. Loh, iya dong, if you are the king, jika Anda itu raja, use your tongkat. For apa? For the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sekarang warung steak and shake 1,2 triliun. Itu makanan cuma 12.000, Pak. Meal shake 7.000. Orang makan 20.000, Pak. Pak Eka udah kenyang. Udah kenyang 20.000. Tapi kok bisa omset mencapai 1,2 triliun? Kami buat bahan baku aja bisa 600 sampai 800 miliar setahun. Makanya saya kemari kagak pernah minta duit. Saya bilang mau beli saya beli tiket sendiri. Diganti syukur, nggak diganti alhamdulillah. Nah iya Pak, saya kalau dibeli nama panitia nggak mau. Kenapa? Karena belinya ekonomi. Saya dari dulu dari masih miskin udah nggak mau naik ekonomi. Iya Pak, dari sejak masih miskinnya saya sama istri saya nggak mau naik ekonomi. Kenapa? Karena saya kenal Allah. Pasti saya minta tiket sama Allah. Kalau sudah minta tiket, ngapain mintanya ekonomi? Nggak minta bisnis saja. Suatu saat saya pernah mengcapture foto di mana Pak Gubernur, salah satu gubernur di Indonesia, duduk di ekonomi. Saya sebagai ulama duduk di bisnis. Wah, saya dibully sama orang-orang. Wah, lihat tuh ustadz mewah hidupnya. Lihat gubernur kita begitu humble, rendah hati, duduk di ekonomi. Terus saya tanya tuh sama mereka-mereka yang netizen, emang mahal mana tiket bisnis sama tiket ekonomi? Mahal mana Pak? Tiket bisnis Bu sama tiket ekonomi mahal mana? Mana ada mahal bisnis kalau lu nggak beli mah? Mahal ekonomi, betul Pak? Kalau kita beli. Tapi kalau kita nggak beli Pak, sama aja ekonomi bisnis. Saya bangga kenal sama Allah dan bahagia. Kenapa? Sejak saya kenal sama Allah Pak, nggak ada cerita nestapa kami berdua. Dulu tanya sama istri saya, ulang tahun saya tahun 2000 dihadiahin sama istri saya sarung tangan. Sarung tangan. Tahun 2000 kan Mah? Dulu Mama panggilannya adek dulu, masih miskin dulu. Sekarang udah Mama. Iya beda ya Tan. Beda. Dulu saya dikasih sarung tangan ulang tahun 19 Desember tahun 2000, kasih sarung tangan. Itu buat beli sarung tangan yang harganya 3.000, istri saya nabung. Istri saya nabung. Gila nggak? Jadi orang miskin kayak gitu coba. Istri saya kesukaannya sate padang. Untuk bisa kami berdua makan sate padang Pak, kami melalui perih 3 minggu. Nabung, kemudian kami jalan. Makanya saya bilang, betapa bodohnya orang miskin yang tidak mau mengenal Allah. Begitu kami kenal sama Allah Pak, nggak ada cerita, kami happy, financial freedom. Bodoh, kalau orang tidak kenal Allah, bodoh sudah, bodoh. Kami berdua sholat sudah. Ya Allah, semua sate punyamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masa sih yang punya duit bisa, yang punya engkau tidak bisa. Bismillah, kami jalan aja udah langsung ke tukang sate padang. Nggak ada cerita bawa duit, kami bawa Allah. Duduk aja udah. Duduk aja udah. Saya bilang sama ibu-ibu tuh di TV, "Hei Bu, pasar punya siapa?" Masih ingat? Pasar punya siapa? Punya Allah. Minta aja, minta, jangan mikir duit. Minta sama Allah, jangan mikir duit. Bawa Allah, bring your Allah. Jangan bawa your money. Money boleh ada, boleh enggak Bu. Jangan sampai begini, ibu nggak ada duit nggak belanja. Ngomongnya jadi jelek. Nah gue nggak ada duit nih, gue nggak bisa belanja. Jangan dong, Allah nggak pernah nggak ada. Ibu mau belanja apa? Sholat 2 rakaat, bikin tulisan daftar belanjaan, kantongin, habis sholat buka tuh catatan, tunjukin ke Allah. Ya Allah, ini udah saya catat nih kebutuhan belanja. Nih ya Allah, kebutuhan belanja. Habis itu lipat, ibu belanja aja udah pergi, nggak usah bawa duit, nggak usah.
Nggak perlu, Anda nggak perlu duit. Yang Anda perlukan Allah. Jangan sampai rusak. Ketika saya berbalut, saya pikir-pikir, gila ya. Dulu saya nggak kenal tahajud tuh, nggak kenal duha loh, nggak kenal sholat berjamaah loh. Jadi pengusaha aja udah segitu-gitunya aja. Udah gitu bangkrut lagi. Mending, ya Allah, benar itu serius itu. Serius. Buat yang belum bangkrut, tunggu aja. Ya elah, pas situ aja kalau modalin orang tuh, situ manggil orang itu nggak datang marah-marah situ. Situ modalin orang nih, modalin adek situ nih. Hah? Adek situ modalin, terus situ panggil. Dek, nggak datang. Bilangin gua ada perlu, nggak datang. Marah situ. Kau mana Allah? Saya bilang sama teman-teman semua, kalau teman-teman itu Tuhannya Allah dan agama mengajarkan kita untuk bertuhan Allah, kita patuh sama Allah, memenuhi segala peraturan Allah dan Rasulnya, udah enak. Mau beli apa? Maka jadi suatu saat saya bikin live di Twitter, judulnya BMW seri 7, BMW 7, hashtagnya BMW 7. Saya udah kayak ilusionis, tapi saya menolak disebut ilusionis. Saya mukminis, imanis, kira-kira begitu. No, I am a believer. Saya ini orang beriman. Saya percaya bahwa semua mobil adalah milik Allah SWT. Lalu saya kemudian goda dunia. Ikutin saya. Saya bilang, ikutin saya. Saya mau beli mobil BMW seri 7. Orang muncul nih, Ustadz dunia, gue bilang, gue bukan Ustadz dunia, gue Ustadz Yusuf. Nama gue Ustadz Yusuf, bukan Ustadz dunia. Gue ngajarin nama lu yang pada pengen dunia, jangan nyolong. Gue ngajarin nama lu yang pengen dunia, jangan lupa Allah. Gue ngajarin nama lu yang pada pengen dunia. Malu-malu aja ngomongnya. Oh, kita mah gak perlu kaya. Udah, lu perlu kaya. Jangan sampai nggak perlu kaya, lu perlu kaya. Dia bisa ngomongin orang, bisa mengajikan orang, zakat lu bisa gede. Jangan belagu lah jadi orang. Kalau Anda orang miskin, sabar bagus. Dia dari kasih sabar, ngutang. Jangan gitu dong. Oh, saya mah nggak penting lah. Yang penting mah kita iman. Emang iman juga penting, tapi duit juga penting. Karena itu lu mesti bener. Nah, saya ngasih tahu, jangan bikin orang yang pengen dunia jauh dari yang punya dunia. Maka yang saya lakukan adalah mendekatkan mereka yang pengen dunia kepada yang punya dunia. Pakai bahasa-bahasanya dunia. Nah, saya bikin nih hashtag kecil, Pak. Judulnya BMW seri 7. Saya ajarin tuh, Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata wa mobila mobiluka. Ente mau motor aja kredit, mau motor aja leasing, padahal motor itu, Pak, wa inna motoruka. Belinya jangan pakai duit dong, bos. Belinya pakai Allah dan Rasulnya. Ada mahasiswa nih, sebelum saya cerita mobil BMW, mahasiswa, ada 2 mahasiswa. Yang satu Tuhannya orang tuanya, maka dia mendekati orang tuanya, meng-approach orang tuanya. Orang tuanya memberi saran kepada dia, boleh gue beliin lo motor, tapi IP lo di atas 3. Lalu dia kemudian berusaha untuk menuruti syarat dari orang tuanya. Yang satu mintanya sama Allah. Lalu Allah bilang, yang penting kalau aku panggil hayal sholat, sini, nanti hayal falah. Kalau aku bagiin duit di pagi hari, kamu mesti ada di barisan yang aku bagi. Kamu ada nggak di barisan yang aku bagi? Kan sholat Tuhan nih, itu Allah bagi-bagi rezeki. Lu nggak ada. Ya gimana? Jangan salahin Allah dong. Kecuali Anda dapat sesuai dengan takdir Anda sendiri aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecepatan orang satu ini minta sama Allah lebih cepat daripada orang tua itu. Salat, duha, salat malam, jamaah, salawat. Pengen motor nih, kan tinggal begini doang, Pak. Ya Allah motor. Kira-kira begitu. Jalan kira-kira 1 bulan dapat tetangga.
Tetangga ini demen main bulu tangkis, sama dia temenan main bulu tangkis. Mula-mula digonceng, akhirnya jadi gonceng. Sebulan kemudian tetangga ini pindah Surabaya. Apa kata si tetangga? Mau nggak kamu tinggal di kontrakan aku? Soalnya masih 10 bulan lagi saya udah disewa. Bayangkan coba, dia minta motor, Allah udah memberi kontrakan sendiri. Tadinya berenam sendiri, pakai ini di urusan keluarga, di urusan bisnis, di urusan politik, urusan pemerintahan, urusan apapun, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Sama kok, prinsipnya sama aja. Prinsipnya sama kok. Dipakai di warung jalan, dipakai di pabrik jalan, dipakai di perkotaan jalan, dipakai di pemerintahan jalan, dipakai di desa jalan, di kota jalan, di negara jalan. Anak ini Pak, 2 bulan Pak, 2 bulan doang. Motor dapetnya enggak, sama rumah-rumahnya. Apa ini kata si tetangga? Saya mau ke Surabaya, dipindahin ke Surabaya. Mau nggak kamu jagain rumahku? Masih ada 10 bulan. Pak, nggak ada yang dibawa sama tuh orang, termasuk motor. Padahal di dalamnya ada kulkas yang baru aja diisiin. Ada kemudian lemari dengan isinya juga. Ada kemudian tempat tidur dengan isinya juga. Berbeda kayak bumi malangit dengan tempat dia kos ber-6 patungan. Belinya pakai apa? Pakai duha. Salah kalau orang bilang kalau jadi muslim, jadi mukmin pasti mundur. Enggak, pasti lu maksiat. Kenapa lo jadi muslim, jadi mukmin gak maju? Ya karena lu maksiat. Kalau maksiat itu namanya lu fasik. Kalau orang fasik mana bisa dikasih sama Allah? Jangan dong, yang bener dong. Kalau emang lu sholat Tuhannya Allah, di luar juga mesti Tuhannya Allah. Jangan macam-macam, kira-kira begitu. Pasti maju, nggak mungkin nggak maju. Bayangin ya, orang lain mesti leasing 3 tahun loh. Ini cuma beli pakai sholawat, beli pakai sodako, beli pakai sholat duha, beli pakai sholat malam. Dapatnya motor? Enggak. Dapatnya kontrakan baru, tinggal sendirian, lengkap dengan seluruh fasilitasnya, dan tanpa bayar. Saya meyakini itu. Saya bilang nih sama dunia lewat sosial media, ayo perhatikan saya, sih bilang, watch me, please see me, dia bilang. Look at me, perhatikan saya bilang. Saya mau ke showroom BMW Bintaro sektor 7, saya bilang. Ikutin saya. Dan benar-benar saya kayak little bit demonstration di depan pintu rumah, saya doa. Ya Allah, saya lagi mau menuju showroom. Ya Allah, saya malah lagi mau menuju showroom. Saya minta tolong agar insya Allah ini mobil BMW ini jadi milik saya. Jadi milik saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di setiap tahapan tuh saya doa, saya capture, saya kemudian posting. Orang bilang Ustadz ini sombong. Bukan, gue lagi ngajar. Gue bilang, lu kan gak pernah minta sama Allah, toh apa yang lu mau nih? Nih ibu-ibu nih yang pada pengen punya rumah, yang ibu lakukan kan nyari, nggak minta. Ngumpulin, nggak minta. Coba kalau sama Allah, mana dia cerita nyari, minta. Ustadz, kalau cuma minta, lu belum pernah minta bener sih. Kalau minta bener, nanti jalannya dicariin. Bukan berarti lu nggak boleh kerja, tapi jangan kerja selagu-lagunya. Kalau kerja selagu-lagunya, nggak ada guidance dari Allah, hasilnya nggak ada Pak. Hasilnya nol. Buat bayar anak aja kembang kempis. Kita bisa titipin anak sono di sini. Tapi coba kalau ke Allah dulu nih, pagi-paginya aja udah bener. Sebelum sholat subuh udah sholat tahajud. Nanti Allah akan hadir. Bahasanya Bu Eliza apa? Allah intervensi. Tadi kalau saya tidak salah dengar kok, Allah intervensi. Sampai showroom nih Pak, sampai showroom Bintaro nih. Siapa dulu namanya Mas Saiful ya? Keluar si Saiful. Woi, Ustadz TV nih gitu. Ustadz TV nih, emang juga Ustadz TV mah mesti pakai BMW. Gitu kata dia. Saya bilang Mas Saiful, siapa namanya teh? Saiful Ustadz, saya jemaah antum ini, murid antum di TV. Pul, kumpulin, satpam kumpulin, sekretaris kumpulin, asisten kumpulin, staf-staf kumpulin. Buat apa Ustadz? Gua mau ngajak lu berdoa. Gua mau ngajak lu berdoa. Si Saiful udah tahu ceritanya karena dia ngikut saya di TV kan. Dikumpulin nih, begitu kumpul saya doa. Ya Allah, ini semua nih yang ada di showroom nih bukan milik bosnya si Saiful, milik Engkau ya Allah. Satu bawa ke rumah. Doanya sederhana. Doanya ayah sederhana. Satu bawa ke rumah. Sederhana kan?
Tapi yang sederhana itu kan Bapak jarang melakukan. Mikirnya duit tuh. Yang satu itu Bapak jarang lakukan, Ibu jarang lakukan. Pengen rumah, yuk mainlah ke perumahan. Di situ Ibu ngomong sama Allah, ya Allah, ini semua perumahan ini bukan punya yang punya properti, punya Engkau ya Allah. Aku nggak minta semua, satu deh. Habis itu pulang, balas di rumah terus, 40 hari 40 malam doa. Ibu, hari ke-41 Ibu udah di situ. Udah di situ jadi tukang cuci. Nah emang awal mah begitu kan, awal di mana-mana begitu. Ala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemarin kita lagi cerita pengen nggak punya rumah nggak bayar, pengen sekarang Allahu Akbar. Saudara begitu sadar, subhanallah saya udah jadi tukang cuci di sini. Baru seminggu orang ini demen sama kita, nanya sama kita punya anak berapa. Kita bilang anak saya 3, tinggal di mana? Belakang kampung. Boleh saya main ke rumah ibu? Boleh. Ini nyucinya di mana nih? Kan dibawa ke rumah tuh. Ya nyuci anak saya ikut sekalian nyuci. Hari itu main tersentuh. Dia bilang, ini ada rezeki. Udah lama saya nyari siapa yang patut saya kasih itu. Kalau sudah mau ngasih itu kan, banyak jalan. Melihat saya pun, wah ya Ustaz TV nih pakai mobil BMW. Itu kok orang ngeliatin di Twitter zaman dulu. Step-stepnya saya tuh. Ini saya udah mulai masuk, ini saya udah mulai ngobrol, semua saya posting. Artinya apa? Kalau mereka lihat saya gagal, ya gagal. Mereka lihat saya berhasil. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah jangan bikin saya gagal nih. Ini orang udah pada tahu saya minta ke mobil BMW nih. Hanya istri saya tuh nggak ada yang kami lakukan untuk urusan BMW kecuali doa. 2 minggu habis peristiwa itu, 2 minggu habis peristiwa itu, ada teman saya ke Jakarta, telepon saya sama istri saya. Ada di mana Tat? Ada di rumah. Kesini dong, istri saya ulang tahun. Urusannya apa sama saya istri saya ulang tahun? Di mana-mana orang ulang tahun tuh dikasih kado. Ini istri aneh mau ngasih kado ente. Jadi ente kemari. Lah, kalau orang mau ngasih kado sih, ya beliin aja, terserah aja. Jangan Tat, ente mesti pilih yang warna apa yang ente suka. Pak, nggak ada pengertian, nggak ada satu kilasan, nggak ada satu kilatan, nggak ada satu kemudian set gitu bahwa yang mau dibeli itu mobil BMW. Nggak ada. Ternyata orang ini lagi mau beli BMW X5. Nah, saya ingat nih 2 minggu yang lalu ketika doa, saya tanya sama Ipul, Pul, mobil mana yang BMW-nya paling mentok? Iya, saya tadi, itu udah di depan Allah. Ya Allah, saya mau ke Jakarta, tolong dong tiket ekonomi aja, nggak apa-apa dekat toilet. Jangan dong, lu udah deket Allah, udah sama Allah. Nanti nih Anda ketemu wali kota besok nih, udah ketemu sama dia, jangan minta dikit. Kira-kira begitu. Bahwa nanti dikasih ukuran proporsi, yang penting itu udah ngomong. Saya nanya loh sama Ipul kemarin, Bol, BMW mana yang BMW yang mentok? Si Ipul bilang, ya seri 7 tak. Belum ada seri 8. Ya udah kita doanya dekat seri 7. Jadi semua bergeser doanya di samping seri 7. Sampai saya pegang-pegang ke mobil. Ya Allah yang ini ya, yang ini. Saudara, hari itu si istri itu dibeliin X5. Kemudian beliau si suami bilang, Tat, Ustadz gurunya istri saya dan guru saya juga. Silakan beli, pilih. Jangan yang lebih rendah dari X5. Nah coba, yang lebih rendah, yang lebih tinggi dari X5 ya seri 7 Pak. Saya untuk ngetes lagi Allah Subhanahu wa taala punya keajaiban ya. Saya bilang begini, Mas, terserah ente deh, ente yang pilih. Tahu saudara, yang ditujuk yang mana? Yang ditujuk yang kita doa di sana. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau kemudian nanti dibodohin sama orang-orang. Kalau kamu pakai agama kamu mundur, jangan mau. Saya salah satu buktinya pakai agama, alhamdulillah maju. Mana saya beli pabrik Pak, beli pabrik air, Akudo namanya.
Besok mudah-mudahan masuk lagi nih Aceh, supaya Banda Aceh nanti di pemerintahan akhir nih, masa-masa akhir Pewakil dan Ibu Yedisa, airnya udah akudo. Apalagi air Nabi Pak Aminullah, airnya udah harus akudo. Tapi saya janji sahamnya adalah saham orang Banda Aceh. Iya dong, wah, orang Aceh lah yang punya. Insya Allah kita cari di mana ada sumurnya, di mana nanti ada kemudian bisa produksi, kita buka di sini. Nanti saya ikutan berapa, saudara? Ini umurnya belum lama nih perusahaan air, sama jalannya sholat, itu aja. Sederhana loh. Iman, emang iman apa sih? Emang susah apa iman? Takwa, emang takwa apa sih? Gitu-gitu aja kok. Kalau disuruh sholat, sholat. Udah itu doang. Kalau ada waktu sholat sunnah, sempetin. Udah gitu doang. Ketemu Senin Kemis bisa puasa, puasa. Ketemu Daud, Daud. Kalau emang ketemu ayam melbit, ayam melbit. Kalau emang bisa sholat duha, duha, tahajud, tahajud, itu mah sunnah gitu. Yang penting yang wajib gitu doang. Kemudian jaga mata, jaga telinga, jaga hati, itu doang. Tapi bila Bapak bisa melakukan itu, Pak, surga itu sejak di dunia. Dulu saya nggak kenal yang namanya pesawat, tapi begitu kita kenal sama Allah, kita naik pesawat. Semangat, semangat. Insya Allah Bu, Allah bersama kita semua, amin. Insya Allah, amin. Pantas juga Pak Amin menang ya. Disebut mulu ini, amin. Insya Allah, mudah-mudahan habis ini kita deklarasi Bu ya. Kita presiden mau ke presiden ya. Insya Allah. Iya saya bilang ini menteri ini. Insya Allah mudah-mudahan Allahumma sholli salim barik alaihi wa ala alihi. Kalau Bu Elisa ini kakak saya. Kami umur terpaut 1 tahun. Beliau 43, saya 42. Dan kami punya jiwa yang sama. Satu, do not give up. Yang kedua, move on. Don't give up. Never give up. Jangan pernah menyerah. Yang kedua, move on. Jalan aja terus. Kan dulu saya contohin di sini kan. Ada orang nih minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan ini kontrakan kebeli gitu kan. Ya Allah, ini orang kontrak nih ceritanya nih. Ya Allah, mudah-mudahan kontrakan ini bisa kebeli. Terus belajar nih dari Yusuf Mansur. Sekalian di up. Jangan cuma kebeli yang satu ini, tapi kanan kiri kebeli. Akhirnya dia berdoa, dinaikin doanya. Ya Allah, mudah-mudahan bukan cuma kontrakan saya yang kebeli, tapi 9 pintu kanan, 9 pintu kiri. Kemudian dites. Mimpi itu harus dites. Jangan mimpi itu nggak ada tesnya, harus dites. Nih belajar sedikit tentang mimpi. What is the dream? Apa sih mimpi itu? Dream is a picture. Mimpi itu adalah gambar. Oke? Mimpi itu adalah gambar. What picture? Gambar apa? Picture of future. Gambar masa depan. That's a dream. You may have a single picture and you may have a lot pictures. Anda boleh punya satu gambar, boleh juga punya bergambar-gambar. Contoh Pak Eka, ngelihat anak, jangan ngelihat anak, tapi ngelihat anak panglima. Kira-kira begitu. Jadi kalau gendong anak, rasanya bapak lagi gendong calon panglima. In the future, that's dream. Itu mimpi. Itu mimpi. Mimpi bisa itu pendek, bisa mimpi itu memang tinggi sekali. Mimpi itu nanti yang energize your mind, your spirit, your body, gitu loh. Dia akan kemudian memberi motivasi, and your mimpi will call you. Mimpi itu akan mengundang Anda on his track, daripada di tracknya dia. Ini saya ngajarin tentang mimpi di mana-mana. Ayo. Kalau doa yang benar, nah ibu, coba doa angkat tangan. Ya Allah, bagiin haji saya dong. Amin nggak? Jangan, ngapain? Ngaco aja. Coba lagi. Semua ikutin, angkat tangannya. Ya Allah, pergiin saya haji dong. Amin nggak? Jangan, kekecilan itu doanya. Ya Allah, pergiin saya haji dan seluruh keluarga saya. Gitu. Dan jadikan saya bisa memberikan haji 1000 orang. Gitu, baru amin.
Jangan diterusin. Aminullah gitu, jangan. Amin aja. Ini orang habis dapat nih cerita tentang mimpi. Ya, ini cerita Bu Eliza, cerita saya. Kalau kami ini berhenti di penjara, berhenti. Udah gitu di penjara lagi, berhenti lagi, udah nggak bakal ke Aceh. Enggak, move on aja ya, enggak. Senyum aja, jalan aja, ngomong gitu, udah kayak kereta aja. Ini cerita nih sebagai penutup. Ini cerita ini sebagai penutup. Orang ini denger nih ceramah saya. Oh, gitu. Akhirnya dites. Mimpi itu harus dites, Pak. You have to do test. Anda harus ngetes mimpi Anda. Jadi nggak bisa Anda bilang, saya mimpi jadi wali kota, tapi Anda nggak pernah ngetes. Oh, tes dong. Nyalonin dulu anggota dewan. Kira-kira begitu, bermasyarakat dulu. Test your dream. Anda mimpi nih jadi pedagang, tapi jalan ke pasar aja nggak mau. Ya gimana Anda jadi pedagang? Test your dream. Nah, orang ini ngetes, Pak, mimpinya. Kan doanya udah di-upgrade tuh. Dia kan ngontrak nih. Di mimpinya di-upgrade. Ya Allah, jangan cuma beliin saya satu kontrakan ini, tapi 9 pintu kanan, 9 pintu kiri. Sama tanah 3.000 yang belakang. Gitu kira-kira. 1,3 hektar yang depan. Sekalian udah. Sama Allah mah. Dan perlu dites kan? Dia keluar nih dari rumahnya. Dia ketoklah pintu yang sebelah, Pan. Nih, Pan, nih adik saya Imam. Kontrakan. Ini ngomong nih sama tetangga kontrakan. Bulan ini kamu nggak usah bayar kontrakan, emas nggak usah bayar kontrakan, bapak nggak usah bayar kontrakan. Bingung nih si tetangga. Emang kenapa? Insya Allah 9 pintu kanan, 9 pintu kiri punya saya. Oh, sehat kamu? Kamu sehat? Sehat sih, Mas. Kamu tuh kemarin kan lagi diomelin sama ibu tau? Belum bayar 3 bulan. Iya, Mas, cuman kemarin belum ngaji sama Ustaz. Sekarang sudah ngaji, sudah ngomong sama Allah. Saya tadinya kan ngomong sama Allah, ya Allah tolong bayarin kontrakan saya bulan ini. Tapi kata Ustaz Yusuf, itu doa salah. Kecil amat. Oh begitu, ya dah. Pindah lagi ke sebelah. Assalamualaikum, iya gue udah denger. Kata yang sebelah, gue udah tahu. Kontrakannya kecil aja kan. 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, semua bilang begini. Gak mungkin. Pak, kalau ada orang yang bilang nggak mungkin, itu mimpi namanya. Kalau orang bilang bahwa dia mungkin, itu bukan mimpi. Misalkan anak SMP ditanya, mau kemana lu besok? Mau ke SMA. Ya itu mah bukan mimpi, Pak. Emang begitu. Emang begitu, udah begitu emang. Tapi kalau anak SMP, kemudian dia bilang ini, ya Allah, jadiin saya rektor di Unsia, misalnya begitu. Nah itu mimpi. Nanti orang kan ngomong gini, SMA aja belum loh. Nah itu udah memenuhi syarat. Itu udah memenuhi syarat itu. Kalau sampai ada orang lu SMA aja belum, udah ngomongin rektor, itu dia mimpi. Itu kalau mimpi. Lebih hebat lagi, Pak, dia ngomong begini, ya Allah, kasih saya perguruan tinggi sendiri. Sedangkan dia itu nggak pernah SD. Nah itu mimpi. Sampai ada orang komen, itu mimpi. Kalau orang nggak komen, bukan mimpi. Ini orang 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, nyebek semua. Coba itu orang, kasihan, salah ngaji. Tapi bener orang ini dia beli betul itu. Sholat duha, dia beli betul tuh dengan tahajud, bakuk. Alhamdulillah. Bulan keempat diusir. Nah di sini nih kita berhenti nggak gitu. If you stop, if you quit, so your life will stop, your life will quit. No. Do not stop, do not quit. Move on. Apalagi move on-nya bandel nih. Begitu bareng nih nanti nih, bukan tidak mungkin di Pilgub Aceh yang ke depan bisa jadi yang bersanding adalah Pak Aminullah kemudian dengan Ibu Eliza. Saat itu saya udah jadi presiden. Amin apa? Bos, siap diusir. Diusir itu adalah bahan bakar kemenangan. Tapi asal nih orang nggak baper, orang ini nggak cengeng, orang ini nggak berhenti.
Dia salaman aja udah sama tetangga kanan kiri. Assalamualaikum mas. Iya mas, sabar ya. Oh biasa ini mah. Insya Allah mas, saya tetap bisa Allah. Saya tetap janji kok. Saya tetap janji. Kenapa situ nggak usah bayar? Karena saya akan yang punya nih nanti nih. Nah kalau saya udah yang punya ini, nanti mas buat emas ini. Oh ini buat ongkos ente. Seneng banget tuh. Terima aja, lu diongkosin ya. Makasih ya mas gitu. Buku salaman sama semua. Semua dada-dadain dia. Yang sabar ya gitu. Yang sabar gitu. Tapi pak, di hati orang ini, waduh, saya tuh di DO pak 99. Saya udah sholawatin 7 hari 7 malam. Saya udah sholat duhain. Saya sudah tahajudin. Saya minta begini. Begitu saya datang ke rektor, datang ke pembantu rektor, Masya Allah, nggak dikasih apa-apa pak, kecuali dibilang ini, kamu tahu kesalahan kamu apa? Gitu. Kan saya 2 tahun ini nggak daftar ulang. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Tahu. Kenapa? Nggak daftar ulang. Ya sudah, itu pintu keluar. Kamu yang keluar sendiri tuh Pak Profesor Ahmad Sukarja. Itulah orang yang paling berjasa sama saya. Jadi besok yang paling berjasa buat Ibu Iriza adalah Pak Aminullah. Betul itu, siapa orang yang paling harus diterima kasih? Mereka lah yang kemudian menggagalkan kita di etapa 1. Dia lah yang kemudian membuat kita berangkat ke etapa 3. Dan siapa orang yang paling hebat? Orang yang paling hebat adalah bila kemudian orang yang udah di etapa 1 bisa kemudian mengangkat orang yang di bawah, kemudian naik menjadi etapa 3. Oh itu lebih hebat lagi. Oh udah, itulah umat Rasulullah. Umat yang kemudian selalu bersatu dan bersama-sama. Saya tuntaskan cerita ini sebagai penutup. Saudara, 9 pintu kanan kiri, nggak ada yang menduga apa yang terjadi di kemudian hari. Tapi Allah udah bilang, aku bagaimana baik sangka kamu aja. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau kamu bilang ya sudahlah ya Allah, emang aku nggak layak atas kontrakan itu, ya sudah. That's what you get. Tapi kalau dia bilang, Bismillah ya Allah, saya akan balik lagi. Maka Allah bilang, balik sini. Dalam keadaan kamu nanti yang punya ini semua. 4-5 tahun, 6-7 tahun kemudian, rame di kontrakan itu. Kenapa? Ada berita kontrakan ini dijual sama Pak Haji. Dan ada berita yang beli udah mau transaksi. Dan ada berita bahwa yang beli ini mau ngancurin kontrakan. Gelisah. Karena ada anak mereka sekolah di sana, ada arisan, udah enak semua hidupnya. Pak Haji datang nih ke setelah pembelas kontrakan, bilang jam 4 ini yang mau beli datang. Tidak ada satupun yang menduga bahwa yang beli itu adalah orang yang 7 tahun yang lalu dia dadahin dia. Sabar ya. Yang satu ngasih ongkos nih buat kamu, yang satu ngasih makanan. Pokoknya semua mengasihani dia. Tapi dia bilang, no. Saya nggak bisa terima ini. Udah, pokoknya doain aja. Saya akan ngasih kontrakan itu. Udahlah, sudah. Kamu mesti ngukur diri. Enggak mas, beneran. Sudah, aku sibuk ya. Jangan ngomong macam-macam, jangan ketinggian, nanti jatuhnya sakit. Ya, itu anak kamu tuh ingusan. Wah. Saudara, 7 tahun kemudian tidak ada yang menduga kalau yang datang itu adalah yang ngedadahin. Datang nih mobil nih, woi dari Messi turun, sang turun. Kan kalau di film-film sepatu dulu ya kan. Sepatu. Orang ngeliatin sepatunya gitu, oh ini yang mau beli nih gitu kan. Tapi begitu ngeliat orangnya Pak, orang yang mereka kenal 7 tahun yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa mas? Nggak mau ngabarin, bulan ini nggak usah bayar kontrakan. Kenapa? Karena ini nanti punya saya Pak. Jadi bapak nggak usah bayar. Oh, bukannya kamu 3 bulan nggak bayar? Iya Pak, itu kan saya belum pernah tahajud. Sekarang saya udah tahajud, saya doa sama Allah supaya ini semua kontrakan kebeli. Oh, kalau perlu gini Pak, ini kontrakan buat bapak aja dah. Gini. Kamu doa buat kamu aja dulu. Bilang sama Allah bayarin kamu dulu aja. Nggak usah mikirin kami. Semua pada bernostalgia tuh tentang itu. Pada bernostalgia itu pasti itu. Begitu ngeliat muka kita ini yang turun. Oh, kamu sopir yang mau beli gitu. Masih dibilang sopir Pak. Kamu supir yang beli. Pak Hajinya ketawa.
ini dia yang mau beli. Masya Allah, ente. Iya Pak, alhamdulillah, makasih loh Pak doa-doanya. Masya Allah, mama. Wah, ribut satu kampung. Orang ini pengeksekusi betul, 3.000 belakang, 1,3 hektar depan. Dan apa beliau bilang? Maaf nih, ini kan depan nih, emang kita mau robohin. Tapi bismillahirrahmanirrahim, 1 lantai buat Anda semua. Emang kamu mau bikin apa? Saya mau bikin 2 tower di sini, apartemen The Mansur. Nama saya Mansur kan? Itu Pak. Bapak nanti akan begitu juga. Ada kalanya Bapak gagal beasiswa. Tenang aja, apply aja lagi. Gagal lagi, apply aja lagi. Gagal lagi, apply aja lagi. Gagal lagi. Udah Pak, kalau S1 Bapak gagal, S2 Bapak gagal, langsung beli S7 aja udah. Kokoh. Insya Allah. Oke dah, selesai sudah. Hikmah sudah, bawa pulang sendiri. Apa yang bisa dibawa? Yang jelas saya membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy. Kalau dipanggil sama Allah tuh happy. Bener udah, saya tuh Islam bener udah. Jangan sampai grogi sama orang. Kamu muslim ya? Kamu miskin kan? Muslim tuh, miskin tuh. Makanya jangan jadi muslim. Kesimpulannya jangan sampai salah. Kesimpulannya jangan sampai salah. Tuh kan kok, kamu sholat bangkrut kan tuh? Bangkrut kan? Jangan. Bapak jual saya, ibu jual saya. Bener kok, itu si Ustadz, nah gitu. Nggak apa-apa jual, nggak apa-apa. Kita perlu contoh yang benar. Memang Ustadz contoh yang benar lah. Dengan begitu mudah-mudahan Bapak Ibu jadi jagain saya juga. Dengan doa ibu bapak semua. Jangan sampai kita contohin jelek. Si Ono sholat tapi bangkrut. Jangan, lu kan pakai gua aja. Kan gitu suka begitu tuh. Si itu rajin sholatnya tapi begitu tuh. Jangan. Ambil yang bener aja udah. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya janji. Amin Allah. Saya janji insya Allah nemenin. Insya Allah mudah-mudahan kalau Bu Eliza sudah memulai kayak one day one ayat, saya juga akan datang ke Pak Wakil, saya akan datang ke Pak Wali Kota depan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa ikut menjadi abangnya bagi pelajar-pelajar di Aceh. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira doa tidak elok kalau masih ada ketua-ketua kampung di sini, ketua-ketua kota. Jadi saya persilakan doa dibawakan oleh orang yang lebih senior, yang lebih alim, yang lebih banyak amal solehnya. Saya ikut mengaminkan dan percayalah santri-santri kami juga di Darul Quran mendoakan ibu bapak semua. Mudah-mudahan kota Banda Aceh menjadi kota yang gemilang sekaligus madani. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustadz Ivan ya. Nah, Ustadz Ivan. Ini Ustadz Ivan ini adik saya tapi lebih dari saya. Pak, paling enggak lebih tinggi dari saya. Ustadz, ini Ustadz. Ibu bapak maafin saya ya kalau banyak salahnya. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.